khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan pada hari ini sudah selayaknya kita hadiahkan dengan bentuk ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bertakwalah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebetul-betulnya bertakwa. Takwa dalam arti mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah Allah, dan takwa juga berarti meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Karena takwa yang membedakan kita antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Karena takwa yang membedakan kita antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Maka bertakwa atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga detik hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 Maret 2022 Masehi. Masih dalam suasana nisfu Sya'ban. Malam tadi kita mencoba untuk mengambil sebanyak-banyaknya pahala yang Allah berikan kepada kita dengan keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. Maka kita tetap berkomitmen dan konsisten hingga detik hari ini. Pahala-pahala yang Allah taburkan kepada kita ambil sebanyak-banyaknya. Berpuasa sebanyak-banyaknya, berdoa sebanyak-banyaknya, kemudian memohon ampun sebanyak-banyaknya, dan terakhir kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah cukupkan usia kita hingga hanya untuk bertemu dengan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir bersama kita. Maka berdoa kepada Allah, semoga Allah cukupkan minimal usia kita hingga kita sampai di Ramadan tahun ini. Kaulah mungkin bisa jadi Ramadan tahun depan kita tak sempat bersua karena usia yang mungkin Allah cukupkan pada Ramadan tahun ini. Maka kalau seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, apa yang akan kita lakukan? Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Maka komitmen dan konsisten yang harus kita ambil untuk menempuh kebaikan secara fluktuatif, secara berkala dan konstan. Maka tujuan utama dari kehidupan ini adalah beribadah kepada Allah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka judul khutbah kita pada siang hari ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 104 yang telah dibacakan tadi, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104 menjadi legitimasi atas eksistensinya keberadaan kita sebagai umat dan hamba dan sekabumi ini. Kita tidak hanya beribadah semata, Allah tuntut kita. Kita tidak hanya ibadah secara pribadi saja, Allah tuntut kepada kita, tetapi Allah juga tuntut kepada kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas semua hamba. Karena amar ma'ruf nahi munkar
adalah tugas kita semua. Maka demi Allah, bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa kalau seandainya perang amar ma'ruf nahi mungkar tidak kita ambil sebagai seorang hamba. Setiap hari kita meminta kepada Allah untuk menjadi pribadi yang muttaqin. Setiap Jumat Khatib bernasihat agar kita menjadi pribadi yang takwa. Tetapi mana mungkin takwa bisa diraih kalaulah kita tidak mengambil peran amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya selalu mempraktikkan kepada kita. Maka amar ma'ruf adalah mengajak seseorang tersebut atau kelompok tersebut kepada kebaikan, dan nahi mungkar mengajak seseorang atau kelompok tersebut dalam pencegahan kemungkaran. Lantas itu tugasnya siapa? Tugasnya kita semua. Bukan tugasnya hanya ustadz semata, bukan tugasnya hanya dai semata, tetapi tugasnya kita semua. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar, terdapat 3 indikator tingkatan yang sudah selayaknya lah kita ambil peran tersebut. Maka apa 3 indikator tersebut? Indikator yang pertama yang seharusnya kita ambil adalah indikator dakwah. Indikator dakwah menjadi legitimasi awal dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di atas muka bumi ini. Kita berbahagia hadir bulan Ramadan, kita berbahagia Allah masih cukupkan di nisfu Sya'ban. Kemudian lantas kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebenar-benar beribadah. Tahajud kita tak pernah putus. Kemudian sholat malam kita tak pernah putus. Membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran kita tak pernah putus. Namun itu untuk kita semua. Kita sholat untuk kita. Kita berpuasa itu juga untuk kita. Lantas di mana posisi dakwah yang mengajarkan produk amar ma'ruf nahi mungkar yang ditugaskan kepada semua hamba tersebut? Maka dakwah adalah landasan utama kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Sidang jemaah Jumat dan rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadir kita di masjid ini. Berapa santri atau berapa teman yang kita ajak untuk sholat Jumat pada hari ini? Itu juga dakwah. Dakwah adalah mengajak. Diterima atau tidak diterimanya ajakan kita itu urusan Allah. Hidayah Allah yang atur, bukan kita. Maka dakwah tegakkanlah. Walau esok matahari adalah matahari akhir buat kita, maka wajib buat kita untuk berdakwah. Kalau seandainya di bulan ada kehidupan, maka demi Allah, kejar kehidupan tersebut untuk menyampaikan risalah dakwah Islam. Sidang jamaah Jumat dan rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dakwah masuk dalam konteks amar ma'ruf, mengajak seseorang kepada kebaikan. Maka kebaikan yang dimaksud adalah mengajak kebaikan seseorang tersebut agar dia mau mendapatkan hidayah Islam, agar dia mau hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Maka dakwah tersebut tugasnya kita semua. Tugas para santri, tugas pak polisi, tugas presiden, tugas pejabat, tugasnya guru, tugasnya dosen, tugas kita semua untuk menegakkan risalah dakwah tersebut. Apakah berat kita mengajak sahabat saudara kita? Lebih berat mana perjuangan Rasulullah dalam menegakkan risalah dakwah hingga saudara pamannya semuanya menolak beliau. Persekusi terjadi 13 tahun lamanya di kota Makkah. Demi Allah, beliau tak berhenti untuk berdakwah kalau seandainya tidak diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Maka di mana posisi kita sebagai seorang dai, seorang pendakwah dalam menegakkan agama? Kemudian yang kedua,
Indikator yang kedua adalah hisbah. Hisbah berhubungan dengan yang namanya nahi mungkar. Nahi mungkar adalah mencegah kemungkaran itu terjadi. Maka nahi mungkar adalah tugas juga kita bersama. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, fadzalika ad'aful iman. Maka tugas amar ma'ruf nahi mungkar, tugas kita semua, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Rasulullah, kalau kita melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan kita. Fa'ilam yastati', dan kalaulah seandainya kita nggak sanggup, maka cegahlah dengan lisan kita, dengan bibir kita. Tak sanggup juga, fabiqalbi, dengan hati kita, dan itu selemah-lemah iman. Percuma kita menjadi penghafal Al-Quran ketika kita melihat ada kemungkaran terjadi. Ada orang bermabuk-mabukan di lingkungan kita, ada orang berjudi di lingkungan kita, tetangga kita sibuk bermaksiat, tapi kita diam hanya mengelus dada. Maka demi Allah, percuma kita menjadi penghafal Al-Quran kalaulah seandainya lemah paling iman kita ketika kita tidak bisa menegakkan kemungkaran tersebut. Lantas bagaimana kemungkaran tersebut harus dicegah? Dengan hisbah. Apa itu hisbah? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, wal takum minkum ummatu di sini maksudnya adalah kelompok. Maka kita berkelompoklah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Bukan sendirian. Bagaimana berkelompok? Dengan tangan. Maka kekuatan keimanan yang paling kuat adalah ketika kita bisa mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan. Bagaimana dengan tangan tersebut? Kita bisa lapor kepada pihak yang berwajib. Kita bisa lapor dengan Pak RT ketika kemungkaran itu terjadi. Bukanlah kita langsung mengangkat tangan kemudian mempersenjatai diri untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Maka itu yang disebut dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar secara cantik, secara baik, secara bagus. Jangan sampai kita hanya bisa mengelus dada ketika kita sibuk membaca Al-Quran, kemudian ada tetangga kita sibuk mabuk-mabukan. Ingat, tugas kita adalah mencegah kemungkaran itu terjadi. Ketika kemungkaran itu terjadi, maka cegah kemungkaran tersebut. Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, penegakan hisbah adalah tugas kita bersama. Dan kemudian yang terakhir, indikator dari amar ma'ruf nahi mungkar tersebut adalah jihad. Apa makna jihad? Para mufassirin menjelaskan, jihad adalah bazlul was'i. Bazlul was'i adalah mengeluarkan potensi apapun yang ada. Maka jihad di sini bukan secara tersurat yang digambarkan oleh orang-orang pada saat sekarang ini, bahwa jihad harus berperang, jihad harus mengeluarkan senjata, harus ada darah yang tertumpah, ada head to head. Tidak. Tetapi jihad di sini adalah kita mengeluarkan potensi apa untuk menegakkan mungkar. Tugas kita apa? Tugas kita seorang penghafal Al-Quran. Maka berjihadlah dengan kata-kata kita. Dengan jihadlah dengan Al-Quran yang ada di hati dan dada kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran Islam. Untuk menyampaikan hidayah kepada orang yang belum tersentuh hijrahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berjihadlah kita seorang mukmin, berjihadlah dengan potensi kita. Kita seorang pejabat, berjihadlah kita dengan profesi kita sebagai seorang pejabat. Kita seorang presiden, maka berjihadlah kita dengan profesi kita sebagai seorang profesi kita seorang presiden. Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, lantas apa yang harus kita khawatirkan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Lantas bagaimana ketika kita ingin menyuarakan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar lantas dicap sebagai orang radikal dan ekstremis? Maka itu salah besar. Kita adalah penduduk terbesar di atas muka bumi ini. Indonesia Muslim terbesar di dunia. Lantas bagaimana penegakan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut harus kita tegakkan? Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita. Dengan hadirnya bulan Ramadan yang tak lama lagi akan datang menghampiri kita. Lantas bagaimana pembuktian kita tentang ibadah-ibadah kita kepada Allah, pembuktian kita tentang komitmen kita terhadap Islam, pembuktian kita dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Maka jangan sampai Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini sama saja tak berbekas di hati dan telinga kita. Sama saja kita tak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan, hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar semata. Maka persiapkan Ramadan yang akan hadir bersama kita dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan dakwah, menegakkan hizbah, dan menegakkan jihad minimal di lingkungan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimina wal mujahidina fil Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa fi India wa fi kulli makan, wa khususan Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.